Silakan duduk. Baik, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat berbakti, Shalom. Dan juga saudara, saya tidak terlalu cepat juga saya ucapkan selamat merayakan Imlek bagi saudara-saudara yang akan merayakannya. Saya senang hari ini suasana Imlek di gereja kita sudah mulai terasa. Ya, lampion-lampion sudah mulai terpajang. Dan juga tadi saya datang, saya kaget mau jalan keluar, saya lihat istri saya juga sudah pakai cipau. Saya katakan cincinnya besok, tapi dia katakan makanya hari ini bukan warna merah, warna kuning. Puji Tuhan, saudara-saudara kita, etis apa saja, etis apa, suku apa, firman Tuhan berkata dan kita punya keyakinan di dalam Tuhan kita bersaudara. Amin. Dan juga satu hal yang sangat indah, dan itu saya sudah praktekkan sejak dulu. Saya kira hal itu saya tidak diajar, muncul dengan sendiri dalam hidup saya sejak kecil. Menghargai dan menghormati orang itu satu kebahagiaan tersendiri. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi kalau kita tidak bisa menghargai orang dan juga membenci orang, iri dan sebagainya, satu penderitaan yang kadang-kadang kita tidak sadar. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari yang berbahagia yang kita beribadah pada pagi hari ini, ya, kita akan membicarakan satu tema yang sudah disediakan, yaitu tentang Yosua. Nah, saudara-saudaraku, untuk itu saya tidak akan mengajak saudara untuk melihat seluruh kitab Yosua, ya. Karena kalau saya menyuruh saudara membuka, bagi saya pengkhotbah itu enak, ya. Karena kita habis baca langsung pulang, waktunya sudah selesai. Tetapi saya mengajak saudara untuk kita hanya melihat awal-awal dari kisah Yosua yang dicantumkan di dalam Yosua pasal yang pertama. Ya, Yosua pasal yang pertama saja, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengan judul perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het maupun ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang membacakan firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, dan saya kira saudara sudah dijelaskan beberapa tokoh Alkitab sebelumnya, maka setiap tokoh-tokoh Alkitab mempunyai istilah atau nama-nama tersendiri sesuai dengan apa yang itu merupakan pemberian Allah. Saya katakan itu pemberian Allah di dalam diri mereka. Karena kalau seorang bisa mempunyai sesuatu yang indah dalam hidupnya, itu bukan karena memang dia mewarisi. Karena Adam dan Hawa yang merupakan nenek moyang kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Maka semuanya sudah tidak ada yang benar. Tetapi jika ada satu kelebihan, keindahan di dalam orang itu, maka kita harus mengakui bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Kita misalnya melihat Abraham, disebut apa? Bapa segala orang beriman. Sedangkan kalau seorang memiliki iman, itu juga bukan karena memang dia mau. Memang ada unsur maunya dari dia sebagai manusia, tetapi karena Allah yang memungkinkan, memberikan peluang dia bisa memiliki itu. Maka Abraham disebut bapa segala orang beriman, karena imannya itu sangat menonjol sekali di dalam perjalanan hidupnya dan juga di dalam pelayanannya. Kita melihat tokoh satu lagi yang sebelum Yosua adalah Musa. Musa dikatakan seorang yang lemah lembut, ya, kemampuan lemah lembut yang Allah berikan ini membuat dia juga mampu mengkoordinasi, memimpin begitu banyak manusia, jutaan manusia bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, kalau hari ini kita berbicara tentang Yosua, maka Yosua seringkali di dalam Alkitab, seringkali dalam perkataan atau pembicaraan manusia menjuluki dia dengan satu istilah yang, maafkan ya kalau saya bicarakan di dalam bahasa Indonesia, itu adalah orang yang penuh dengan kesetiaan. Tetapi di dalam bahasa Inggris memakai satu istilah yang nanti saya perlu jelaskan. Itu disebut man of faithfulness, ya. Dan ini sebenarnya punya pemahaman adalah orang yang setia, orang yang penuh dengan kesetiaan. Dan kenapa dikatakan faithfulness? Di dalam kesetiaan itu ada faith. Nah, sudah perhatikan. Di dalam kesetiaan itu ada iman. Jadi seringkali Yosua itu juga diangkat untuk menjadi contoh seorang yang beriman. Yosua juga seringkali diangkat untuk jadi contoh seorang yang penuh dengan kesetiaan. Dan di dalam bahasa Inggris istilah yang diberikan kepada Yosua itu sudah mencakup dua-duanya. Man of faithfulness. Di dalam kesetiaan ada faith. Di dalam kesetiaan itu ada iman. Berarti saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang setia itu adalah orang yang sungguh-sungguh mempunyai iman. Orang mempunyai hubungan dengan Tuhan itu begitu erat sekali.
Dan juga kesetiaan ini sebaliknya itu juga merupakan suatu pernyataan daripada orang yang beriman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, maka pada waktu kita merenungkan Yosua, pada awal saja kita merenungkan begitu, wah begitu indah sekali ya. Saya kira semua orang kita mendambakan kita mempunyai atau bisa dijuluki orang man of faithfulness. Amin. Saudara tidak usah didambakan orang menyebut yang lain-lain, sebagaimana yang seringkali kita lihat orang memberikan julukan nama kepada manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi jikalau hari ini Tuhan dan juga orang-orang yang lain berkata, wah engkau man of faithfulness, saya kira saudara besok yang merayakan Sintia makan akan banyak. Wah rasanya damai, rasanya begitu indah sekali. Saudara jangan bangga kalau orang berkata saudara orang yang berotot, orang yang cantik dan sebagainya. Oke lah, tetapi itu tidak senilai kalau orang berkata engkau seorang yang faithfulness. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, kalau kita mencoba untuk melihat di dalam bagian Alkitab yang lain lagi, misalnya di dalam surat Yakobus juga berbicara iman itu ada kaitan dengan perbuatan. Iman ada kaitan juga dengan hikmah. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk itu kalau kita mau berbicara atau melihat tentang Yosua, banyak hal yang akan kita peroleh. Tapi saya yakin karena waktu, ya saya tidak akan menguraikan secara terperinci. Tetapi ada beberapa hal yang akan nanti saya kemukakan agar itu bisa kita memahami secara mudah dan kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa kita perlu menjadi orang yang faithfulness? Karena kalau Tuhan masih memberikan kita hidup, kita masih berkenan hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, saudara melihat Tuhan mau kita ini menjadi kepala. Nah, ini seperti sombong sekali ya, tetapi ya memang Alkitab dengan jelas berkata begitu. Allah tidak mau kita menjadi ekor, tapi menjadi kepala, bisa memimpin orang. Nah, kalau kita tidak mempunyai iman, kita tidak punya kesetiaan, kita tidak mempunyai perbuatan yang nyata karena iman dan karena kesetiaan itu, tidak mempunyai hikmat dan lain sebagainya, bagaimana kita orang percaya ini bisa menjadi kepala? Tuhan juga mau kita ini menjadi pemberi, bukan saja penerima. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya iman? Bagaimana kalau kita tidak punya kesetiaan kepada Tuhan? Kita bisa menjadi pemberi. Kita diberi supaya kita bisa memberi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itulah saudara-saudara beberapa alasan saya kira saya harus kemukakan. Kita perlu menjadi orang yang faithfulness, karena Tuhan mau kita menjadi kepala. Tuhan mau kita menjadi pemberi. Tuhan mau kita menjadi terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau kita bukan seorang faithfulness? Tuhan mau hidup kita selalu berada dalam kemenangan. Sebagaimana tadi saudara melihat, berulang kali Alkitab berbicara kepada Yosua, engkau akan berhasil, engkau akan berhasil, engkau akan berhasil. Tuhan mau hidup kita dalam dunia ini penuh dengan keberhasilan, kemenangan, dan juga penuh dengan kemuliaan Allah. Dunia bisa melihat kehidupan orang percaya penuh dengan kemuliaan Allah, maka dunia akan penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak orang suka berkata Indonesia ini, ya, wah, masalah tidak habis-habis dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita kembali melihat
tahun 98, suatu krisis yang cukup besar di Indonesia. Kebetulan saat itu saya berada di Eropa dan saya mengunjungi beberapa negara dan dalam beberapa pelayanan. Ada orang berkata kepada saya, ya teman-teman, dengan sinis atau mungkin dengan berguru, mereka berkata mau pulang kembali Indonesia. Oh pulang. Bagaimana kalau di sini aja? Oh tidak. Kenapa? Oh saya cinta Indonesia dan Tuhan sudah menempatkan saya di Indonesia. Kamu tidak tahu Indonesia itu sebenarnya sudah mau ambruk atau sudah ambruk? Saya berkata, oh tidak akan ambruk. Nah, entah berguru, entah itu muncul karena keyakinan. Lalu dia berkata begini, kenapa engkau yakin Indonesia tidak akan ambruk saat itu ya? Dan saya kata Tuhan akan memberkati. Kenapa engkau yakin? Dengan sombong duluan saya berkata. Ya kalau orang sombong tidak akan ngomong sombong ya. Jadi dengan sombong saya berkata, karena ada saya. Wah, hebat betul enggak? Karena ada saya. Karena ada saudara-saudara seiman. Karena ada 20 juta atau 40 juta orang percaya di Indonesia. Mana mungkin Tuhan membiarkan Indonesia ambruk. Amin. Ingatlah Sodom dan Gomora. Kalau ada 40 orang, Tuhan, apa Tuhan hukum Sodom? Tidak. Kalau ada 30, tidak. Kalau ada 20, tidak. Kalau ada 8, aku keluarkan saja 8 ini. Baru aku menghukum. Saudara-saudaraku yang kekasih, disinilah saudara pentingnya gereja mempunyai visi. Untuk apa? Indonesia penuh dengan kemuliaan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang Yosua, karena punya iman, maka juga itu sebabnya Tuhan milih dia jadi kepala, memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Dan juga kalau kita memperhatikan di beberapa ayat tadi kita bacakan, saya boleh simpulkan begini, Musa juga dipilih oleh Tuhan, ya, karena dia seorang yang tulus. Seorang yang beriman itu seorang yang tulus, seorang yang jujur, seorang yang lurus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dunia sekarang sudah kehilangan 3 ciri manusia seperti itu. Banyak orang sudah tidak tulus lagi. Banyak orang sudah tidak jujur lagi. Banyak orang sudah tidak lurus hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memakai kita? Bagaimana Tuhan bisa memakai kita menjadi kepala? Bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita sebagai penerima supaya kita bisa memberi? Bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita terang? Bagaimana hidup kita bisa penuh dengan kemenangan, dengan kemuliaan Allah?